Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas hukum 6B1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sociological jurisprudence. Materi sosiologi jurisprudensi merupakan cabang ilmu hukum yang menganalisis keterkaitan antara hukum dan masyarakat dengan berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, politik terhadap perkembangan dan peranan hukum di masyarakat. Materi sosiologi jurisprudensi membahas bagaimana hukum terbentuk dan ditetapkan dalam masyarakat serta bagaimana hukum dapat membentuk dan memengaruhi perilaku manusia dan bermasyarakat. Cabang ilmu ini berfokus pada analisis dampak sosial dan kebijakan dari kebijakan hukum dan mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, materi sosiolog jurisprudensi memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih luas tentang hukum sebagai suatu sistem yang dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya adalah tentang siapa yang mempelajari dan menerapkan materi sociological jurisprudence. Dalam konteks ini, banyak para ahli hukum dan sosiolog mempelajari bagaimana faktor sosial, ekonomi, akademis, dan praktis hukum yang ada di masyarakat. Banyak ahli hukum dan sosiolog yang tertarik pada kajian ini dan menerapkannya dalam praktik mereka, terutama dalam bidang-bidang seperti hukum keluarga, kriminologi, dan hak asasi manusia. Beberapa ahli hukum terkenal yang telah mempelajari dan menerapkan teori sociological jurisprudence ini antara lain ada Roscoe Pound, Carl Llewellyn, dan Jerome Frank. Selanjutnya adalah kapan materi sociological jurisprudence mulai berkembang dan menjadi penting dalam ilmu hukum. Materi sociological jurisprudence mulai berkembang dan menjadi penting dalam ilmu hukum adalah pada awal abad ke-20, terutama di Inggris dan di Amerika Serikat. Pada saat itu, para ahli hukum mulai mempertanyakan konsep-konsep tradisional dalam hukum, seperti konsep hukum alam dan formalisme hukum. Dalam hukum yang dianggap kurang relevan dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang kompleks. Bahkan saat ini, banyak ahli hukum masih menggunakan pendekatan sociological jurisprudence untuk memahami dan menganalisis berbagai isu hukum yang kompleks di masyarakat. Selanjutnya, di mana materi sociological jurisprudensi dapat diterapkan dalam praktik hukum? Ada beberapa penerapan dalam praktik hukum. Yang pertama, penentuan kebijakan hukum. Sociological jurisprudensi ini bisa digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan sosial yang ada kaitannya dengan hukum, sehingga dapat membantu dalam menentukan suatu kebijakan hukum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kedua, perancangan dan penyusunan undang-undang. Pendekatan secara sosiological jurisprudensi dapat membantu dalam merancang atau menyusun undang-undang sehingga dapat menciptakan suatu aturan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, penafsiran hukum. Sociological jurisprudensi dapat membantu dalam penafsiran hukum. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi interpretasi hukum. Selanjutnya, pemberian putusan oleh hakim. Biasanya hakim sebelum memberikan putusan untuk suatu perkara, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan segala aspek-aspek sosial dan budaya dalam memberikan putusannya, sehingga putusan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Sociological jurisprudensi dapat membantu dalam penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek sosial yang terkait dengan sengketa tersebut. Dalam memahami materi sociological jurisprudence, perlu dilakukan pendekatan terhadap masyarakat. Karena dengan ini kita dapat memahami bagaimana hukum dan masyarakat dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Pada dasarnya, sociological jurisprudence merupakan teori yang salah satu fokusnya adalah mempelajari hukum dari perspektif sosial. Dengan adanya pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Di sisi lain, dengan adanya pemahaman sociological jurisprudence, masyarakat dapat memahami bagaimana hukum dibentuk oleh nilai-nilai, norma, dan budaya yang ada dalam masyarakat,
serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat. Sehingga dengan adanya pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti melindungi hak-hak harmonis ataupun mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, hasil akhir dari pemahaman sociological jurisprudence, kita dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih baik dan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kompleks. Di bab terakhir ini